Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah memberi nikmat kepada kita bersama, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat itulah nikmat yang agung. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Selasa yang baik ini. Di hari ini kita akan mengupas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib. Setiap jiwa yang ada, baik anak-anak, bayi yang baru lahir maupun orang tua yang sudah uzur, tetap wajib membayar zakat fitrah. Pembayarannya disunatkan di malam hari raya Aidil Fitri. Tetapi karena waktu yang sangat singkat, jadi kalau orang membayar sebelum itu juga sah. Misalnya waktu puasa kada baik, waktu 5 puasa kada baik, waktu 6 puasa, 27, 28, 29 puasa, semua sah, diterima. Tetapi kalau kita membayar di malam hari raya, itu besar sekali pahalanya. Meski di segi pahala sangat besar di malam hari raya, tetapi bagi amilin yang panitia zakat itu sangat susah membagi kepada fakir miskin di malam hari raya. Maka ketika kita membayar zakat fitrah lebih awal, misalnya dengan 26, 27, 28, 9 Ramadan, itu juga bagus ya. Bagus juga. Dan dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ini dengan makanan pokok. Kalau di Aceh makanan pokok adalah beras, maka dianjurkan membayar zakat fitrah itu dengan beras ya, makanan pokok. Kalau kita memakan beras nomor 1, Ramos misalnya, jadi tentu kita dianjurkan membayar dengan beras Ramos. Kalau kita makan beras nomor berikutnya, katakanlah beras tangsi, kita harus membayar dengan beras tangsi. Kalau kita makan dengan beras belang bintang, Aceh besar belang bintang itu, kita harus membayar zakat fitrah dengan beras belang bintang. Kalau kita makanan kita sehari-hari beras yang sangat murah, katakanlah beras jatu, beras dari Dolok, harganya murah. Yang murah itu juga wajib kita zakat fitrahkan. Jadi makanan pokok itu. Nah, selain makanan pokok ya, boleh juga dalam bentuk uang. Menurut harga beras, itu yang lazim ya, yang lazim, yang sudah bertahun-tahun sepanjang hidup kita. Saya sudah membayar uang dengan uang mungkin 30 tahun sudah ya. Tetapi yang ini diperdebatkan sekarang ini, ada yang mengatakan tidak boleh dengan uang, harus dengan beras. Jadi tidak punya beras, kita beli beras. Tidak punya beras, kita beli. Itu juga dibolehkan seperti itu ya.
dibolehkan seperti itu. Tetapi kalau kita di Aceh yang makanan pokok kita beras, lalu kita mengeluarkan dalam bentuk misalnya dengan gandum, ya, dengan kurma, ini kurang afdal karena kita tidak memiliki pohon kurma, kita tidak memiliki gandum. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk membayar dengan gandum atau dengan kurma karena di daerah kita tidak punya gandum dan tidak punya kurma. Dalam mazhab Hanafi, ya, karena Imam Hanafi hidupnya di Baghdad, beliau telah menentukan dibolehkan membayar zakat dengan gandum, dengan kurma, dengan jabit dan lain-lain. Jadi bagi orang-orang yang makanan pokoknya bukan beras, bukan gandum, bukan kurma, seperti orang-orang Madura, dan orang Indonesia Timur lainnya, seperti orang Kupang, orang Papua, mereka makanan pokoknya jagung, maka mereka harus membayar zakat dengan jagung. Jadi mudah, Islam ini mudah, Islam tidak memberat-beratkan masalah ini. Hanya kita manusia yang memberat-beratkan, ya, memberat-beratkan diri. Mereka pikir susah, tidak susah. Agama ini tidak susah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, berapa harga kalau kita bayar dengan beras? Itu rata-rata setiap menasah, setiap kampung, setiap masjid sudah ada surat edaran dari pemerintah, dari Departemen Agama, berpedoman saja ke situ. Berpedoman saja menurut surat edaran yang diteruskan oleh Departemen Agama. Jadi kita tunduk kepada ketentuan pemerintah, Departemen Agama, itu sah. Misalnya kapan pemerintah mengumumkan awal puasa, kita tunduk kepada pemerintah, itu lebih bagus ketimbang tunduk kepada usrah-usrah tertentu yang tidak jelas kapan mulai puasa. Begitu juga hari raya nanti, Idul Fitri, kita tunduk saja kepada pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, kapan kita harus salat hari raya. Jadi itu lebih mudah dan lebih kuat dalilnya, kita tunduk kepada ulil amri, ya, wa ulil amri minkum, pemerintahan antara kamu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin masuk dalam wilayah khilafiyah. Apakah sah membayar zakat fitrah dengan uang? Ini sudah jadi khilafiyah, ya. Kita tidak ingin masuk, ini urusan ulama. Tetapi kita ingin tekankan bahwa zakat fitrah ini adalah kewajiban kaum muslimin. Setiap jiwa harus membayar zakat fitrah, karena ini telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mulai tahun kedua Hijriah, Allah telah mewajibkan zakat fitrah ini kepada umat Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi sesungguhnya sedekah zakat fitrah ini adalah untuk fakir miskin, ya, wal masakin, ya, wabni sabil. Jadi untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ada 8 senif, ya, wasailina wa firriqab. Jadi 8 senif semuanya, wal mu'allaf, ya, 8 kelompok harus kita berikan zakat fitrah ini. Termasuk wasaili, termasuk gharimin ini adalah orang-orang yang berutang, juga termasuk riqab, jadi hamba sahaya yang menembus dirinya dari tuannya.
dan termasuk amilin, orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah. Tetapi cara baginya itu tidak mesti menjadi 8 senin. Jadi di kampung-kampung tertentu ada yang tidak ada orang gharim, orang yang berutang. Jadi tinggal 7 berarti. Ya. Di kampung itu juga tidak ada mu'allaf, tinggal 6. Ya. Di kampung itu juga tidak ada ibnu sabil, tinggal 5. Misalnya. Ya. Di kampung itu tidak ada riqab, budak tidak ada lagi sekarang ini ya. Jadi tinggal 6. Jadi kita membagi zakat menurut ada senif di kampung kita itu. Jadi jangan lagi dibagi 8. Tetapi kalau di kampung kita ada semuanya 8 senif itu baru boleh kita bagi 8 senif. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya di pagi hari raya itu amalnya langsung naik ke Lauh Mahfuz, naik ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak membayar zakat fitrah di samping dosa karena itu fardhu'in, karena itu wajib, di samping dosa mereka juga amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya, pahalanya terkatung-katung di langit. Terkatung-katung, tidak bisa menembusi lapisan-lapisan langit karena Allah menolak amal puasa mereka, amal salat mereka, amal sedekah mereka, amal salat tarawih mereka ditolak oleh Allah ketika seseorang tidak membayar zakat fitrah. Karena itu pemirsa JTV, siapapun kita yang muslim, muslimah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan kepada para amilin yang menjadi panitia zakat fitrah itu adalah amanah. Jadi zakat fitrah itu amanah yang bapak-bapak kumpulkan, bapak-bapak bagikan. Hati-hati dalam membagi zakat fitrah, jangan masuk hawa nafsu ke dalamnya sehingga kadang-kadang orang yang tidak berhak juga mendapat zakat fitrah. Itu adalah sebuah dosa dan panitia bertanggung jawab. Nah, panitia bertanggung jawab. Tidak boleh rekayasa di dalam hal zakat ini. Atau tidak boleh juga misalnya menjual beras semuanya atau uang yang sudah terkumpul dari zakat fitrah itu tidak dibagikan, lalu ditabung, diambil bunganya. Itu pekerjaan dosa besar, ya. Pekerjaan dosa besar. Jadi jangan sekali-kali menahankan hak fakir miskin, menahankan orang-orang yang berhak menerimanya, lalu kita ingin mencari untung dengan harta Allah, mencari untung dengan zakat fitrah, menabung di bank, lalu kita makan bunganya. Nanti hari akhirat para pengurus zakat, amilin akan disiksa dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.